Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dweni Kajuru. Nah, di sini kita akan belajar mengenai uji regresi moderasi. Nah, di sini saya sudah ada 100 data ya. Nanti disesuaikan saja dengan teman-teman. Lanjut ke variable view. Di variable view itu di sini x1-nya itu saya menggunakan label pelatihan, x2 nya saya menggunakan lingkungan kerja, x3 nya y nya itu prestasi kerja, dan z nya itu moderat. Nah, lanjut ke uji dengan model. Yang pertama, kita pergi ke analyze, kemudian kita ke regression, kemudian ke linear. Nah, untuk pelatihannya itu kita masukkan ke kolom independen. Pelatihan itu x1 ya teman-teman. Kemudian x2 nya itu lingkungan kerja, kita masukkan ke independen, dan y nya itu kita masukkan ke dependen. Kemudian oke. Nah, di sini outputnya keluar ya teman-teman. Untuk model yang pertama, di sini tuh saya akan menggunakan model summary-nya saja dan coefficient saja. Untuk model yang kedua, itu yang pertama kita pergi ke transform, kemudian ke compute variable. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman. Untuk mencari model yang kedua itu, di sini target variabelnya diisi x1z. Nah, kemudian untuk mengisi numerik expressionnya, kita pilih yang pelatihan. Nah, pilih pelatihan, kita pindahkan ke numerik. Nah, terus pelatihan ini dikali dengan z nya itu moderat. Nah, kita pindahkan ke sini, terus kita pencet oke. Nah, di sini output. Lanjut mencari x2 nya. Caranya itu sama ya teman-teman. Nah, di sini itu udah muncul yang x1z. Nah, ini data-datanya. Tinggal cari yang ke x2z. Caranya itu sama, kita pergi ke transform, compute variable. Nah, yang ini itu kita hapus saja dulu teman-teman. Hapus, kita ganti x2z. Nah, untuk mengisi data numerik expressionnya itu kita pilih yang lingkungan kerja, kita pindahkan ke sini, dikali dengan z nya itu moderat, kita pindahkan ke sini. Nah, kita pencet oke. Di sini muncul lah teman-teman untuk koefisiennya dan model sumbernya. Terus lanjut untuk menghitung x1z dan x2z. Kita pergi ke analyze, terus regression, kemudian ke linear. Nah, berhubung di sini udah ada data ya, yang dependen itu ada prestasi kerja, independen pelatihan dan lingkungan kerja, kita tambahkan saja yang z nya itu kita masukkan ke independen, x1z nya kita masukkan ke independen juga, dan x2z nya kita masukkan ke independen juga. Kemudian oke. Nah, untuk model yang kedua ini di sini sudah keluar ya outputnya, ada model summary, ANOVA, dan koefisiennya. Nah, langsung saja kita ke penjelasannya teman-teman.
Untuk penjelasan yang pertama itu persamaan regresi 1. Nah, penjelasan itu yang pertama itu diketahui nilai signifikan variabel pelatihan atau X1 ini ya teman-teman sebesar 0,000 kurang dari 0,5. Nah, maka dari itu berkesimpulan bahwa variabel pelatihan berpengaruh signifikan terhadap variabel prestasi kerja. Oh ya, tadi maaf ya, 0,05. Nah, untuk yang kedua itu diketahui nilai signifikan variabel lingkungan kerja atau X2 sebesar 0,001 ini ya teman-teman. Nah, kurang dari 0,05, maka 0,05, maka berkesimpulan bahwa variabel pelatihan berpengaruh signifikan terhadap variabel prestasi kerja. Kemudian model summary-nya itu yang pertama itu diketahui nilai R2 ini ya teman-teman sebesar 0,808, maka memiliki arti bahwa sumbangan berpengaruh pelatihan dan lingkungan kerja terhadap prestasi kerja itu sebesar 80,8%. Nah, 80,8% itu dari ini R2 kan tadi 0,808 itu dipersenkan, jadi segini jumlahnya 80,8%. Lanjut kita ke model 2, penjelasannya persamaan regresi 2. Diketahui yang pertama itu diketahui nilai signifikan variabel interaksi antara pelatihan dan moderat sebesar 0,1060, artinya lebih besar dari variabel 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel moderat tidak mampu memoderasi variabel pelatihan terhadap variabel prestasi. Nah, jadi gini teman-teman, interaksi antara pelatihan moderat sebesar 0,160 itu dari mana? Dari sini, dari X1Z. Nah, signifikannya itu jadi 0,160. Nah, artinya lebih besar dari 0,05. Kemudian yang kedua itu diketahui nilai signifikan variabel interaksi antara lingkungan kerja dan moderat sebesar 1,00. Nah, 1,00 itu dari X2Z. Nilai signifikannya itu ini 1,00. Nah, artinya lebih besar dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa variabel moderat tidak mampu memoderasi berpengaruh pelatihan terhadap variabel prestasi kerja. Untuk model summary-nya itu diketahui ya nilai R2-nya itu sebesar 0,817 ini ya teman-teman, memiliki arti bahwa sumbangan berpengaruh variabel pelatihan dan moderat terhadap variabel prestasi kerja setelah adanya variabel moderasi lingkungan kerja sebesar 81,7%. 81,7% itu dari nilai S-square-nya ini, jadi diberdasarkan sejumlah 81,7%. Nah, disimpulkan jadi nilai awal itu kan 80,8%. Ini ya teman-teman, ini modal sumbernya. Nah, setelah adanya variabel moderasi jadi meningkat jadi sejumlah 81,7%. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman yang dapat saya sampaikan terkait uji regresi moderasi dari model 1 dan model 2. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dari tutorial saya. Bila ada yang kurang paham atau kurang pas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.